Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Pada kali ini ya, Pak Praitno melalui channel Praitno Berbagi akan bertemu dengan siswa-siswi kelas 2 SD maupun MI ya. Kita akan belajar ya mengenai IPA ya. IPA tentang gejala alam dan peristiwa. Nah, seperti apa gejala alam dan peristiwa? Ini sudah terangkum ya. Kalian bisa belajar melalui video ini dengan baik dan tonton video ini ya tentang gejala alam dan peristiwa ini dengan baik ya. Dari awal sampai akhir kalian tonton, kalian pahami, tentunya pasti akan bisa menjadi wawasan ya, pengetahuan kalian. Baik. Nah, ini sumber energi ya, anak-anak kelas 2 ya, 2 SD maupun MI. Pertama kita belajar sumber energi. Sumber energi itu apa dan dari apa saja contohnya. Nah, kita pelajari ya, mari. Matahari memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan seluruh alam dan isinya. Jemuran baju bisa kering karena panas matahari. Angin juga mempunyai peran penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Layang-layang bisa terbang karena adanya angin. Angin juga bisa menggerakkan generator dan menghasilkan listrik. Listrik merupakan energi yang sangat sering digunakan manusia ya. Di rumah kalian juga menggunakan listrik ya. Angin, air, panas matahari, zat kimia, dan listrik merupakan sumber energi ya. Nah, sumber energi berarti semua yang dapat, semua benda atau zat yang bisa menghasilkan energi ya. Energi itu apa? Energi adalah kekuatan ya, berupa kekuatan panas ya, listrik maupun kimia. Nah, berikut ini alat yang bisa mengeluarkan energi dan sumber energinya apa ya. Coba kalian ya lihat ini kotak di sini ya. Satu alat yang mengeluarkan energi panas. Nah, alat yang menggunakan energi listrik sehingga mengeluarkan panas ya. Contohnya alat ini apa ini? Gambar apa? Setrika listrik ya. Setrika listrik ini adalah sumber energinya dari mana? Dari listrik ya. Ini setrika itu bisa panas kalau dihubungkan dengan listrik. Jadi kalau dicolokkan ke listrik, maka dia akan panas dan bisa dipakai untuk menggosok atau menyetrika ya. Nah, sekarang ini apa? Ini untuk masak nasi ya, untuk nanak nasi. Nah, ini juga dicolokin melalui kabel ke listrik. Ini sumber listriknya sehingga menimbulkan panas dan bisa masak nasi ya. Nah, ini adalah static VTG ini solder ya. Solder ini juga dihubungkan dengan listrik sehingga para tukang servis ya, tukang servis elektronik ya menggunakan ini untuk memanaskan ya, menyambung kabel. Nah, ini menggunakan energi listrik. Nah, sekarang alat yang mengeluarkan energi cahaya ya. Ini yang tadi energi panas ya. Listrik bisa menimbulkan panas, mengalirkan panas ya. Alat-alatnya ini setrika listrik ya. Ini magicom ya. Terus solder listrik. Nah, sekarang kita belajar alat yang mengeluarkan energi cahaya. Apa saja? Ini bola lampu ya. Alatnya namanya bola lampu ya. Bohlam lah ya biasanya ya kalian ya. Sumber energinya listrik bisa mengeluarkan cahaya.
Kemudian ini lampu senter juga kalau dicas ya dengan listrik, maka dia akan bisa memancarkan cahaya, atau dengan batu baterai, ini sumber listriknya juga ya, melalui batu baterai. Kemudian ini ada televisi maupun komputer juga akan keluar cahaya ya, gambar cahaya itu bila dia aliri dengan listrik ya. Ini jadi yang mengeluarkan cahaya dari sumber energi listrik ini apa? Contohnya bola lampu ya, fog lamp, lampu senter, televisi ataupun komputer ya. Sekarang kalau yang alat yang bisa menghasilkan energi gerak ya, dengan adanya sumber energi listrik, alat ini seperti ini, kipas angin, ini energi gerak ya. Sehingga mengeluarkan dari listrik, merubah menjadi energi gerak. Ini mutar ya, sehingga baling-baling ini mutar karena listrik, maka ini bergerak. Ini juga apa ini namanya? Ini kipas angin, ini blender ya. Nah, di blender. Nah, ini juga dari listrik, maka akan memutar ya. Pisau yang di sini akhirnya bisa menghaluskan buah ya, sehingga buahnya halus dan mencair ya. Itu. Ini alat yang menghasilkan energi gerak, yaitu ini kipas angin dan blender ya. Baik, kita lanjutkan gejala alam ya. Yang ini juga sama ya, yang menghasilkan gerak, memutar, yaitu mesin cuci ya. Kalau dihubungkan dengan listrik, maka mesin cuci ini bergerak sehingga membilas, menggosok. Ini perputaran baling-baling yang ada di mesin cuci akan menggerakkan dan membersihkan kotoran pada baju. Nah, yang berikutnya alat yang mengeluarkan energi bunyi. Nah, energi bunyi sumbernya dari listrik, maka yang mengeluarkan bunyi yaitu alat dari radio ya. Radio ini atau tape recorder ya. Nah, kemudian ini juga telepon ya. Telepon rumah ini ya, disambungkan kabel, kemudian ada kita hubungkan dengan listrik, maka ini terjadi bila ditelepon maka akan berbunyi. Kemudian ini, nah ini salon ya istilahnya ya, sound system. Ini juga mengeluarkan bunyi. Sekarang berikutnya alat yang mengeluarkan energi listrik ya. Alat yang mengeluarkan energi listrik. Nah, alat apa saja yang mengeluarkan energi listrik? Sumbernya adalah matahari. Ini pembangkit listrik tenaga surya ya, biasanya dipasang di atap-atap rumah ya. Ini menampung panas matahari ya, sehingga ini menjadi terkumpul energi listriknya, panasnya, sehingga bisa untuk menghasilkan listrik di rumah. Kemudian ini juga melalui angin ya, sumbernya angin, maka baling-baling ini membangkitkan listrik ya, generatornya dari tenaga angin. Nih. Nah, ini pembangkit listrik tenaga air PLTA ya. Kalian nanti di kelas 4 ya maupun 5 dan 6 akan dijelaskan ya mengenai bagaimana proses PLTA ya, sehingga listrik ini bisa menghasilkan, bisa dialirkan sampai ke rumah. Nah, pada gambaran untuk di kelas 2 kalian mengetahui ya pembangkit listrik tenaga air ini. Jadi aliran air ini memutar turbin ya. Turbin ini sehingga bisa diinikan ke dinamo dan bisa menghasilkan listrik. Nah, kenampakan matahari. Berikutnya adalah gejala alam pada dan peristiwa ya. Nah, untuk itu nanti kita pelajari juga ini kenampakan matahari. Matahari merupakan salah satu sumber energi yang banyak dimanfaatkan ya oleh manusia. Kalian sudah pernah merasakan ya, matahari terbit di sebelah timur, tenggelam di
sebelah barat. Pada saat sebelum terbit, bumi tampak gelap. Ketika matahari terbit dari timur, bumi tampak terang karena adanya sinar matahari. Matahari berbentuk bulat. Ketika matahari terbit, ia memancarkan sinar dan energi panas. Saat matahari terbit disebut dengan pagi hari. Saat matahari berada di atas kepala, saat itulah disebut dengan tengah hari. Semakin sore, matahari akan mengarah ke barat hingga matahari terbenam. Saat matahari terbenam, bumi akan menjadi gelap lagi. Saat itulah dinamakan malam. Ini ada sunrise, sunset istilah bahasa Inggrisnya Nah, sunrise. Sunrise itu mulai terbit di sebelah timur, terbit sunrise, terbit matahari. Kemudian ini tengah hari Nah, kemudian pada sunset ini matahari terbenam. Nah, itu Nah, begitulah gerakan matahari setiap hari. Ia akan terbit dari timur dan tenggelam di barat. Matahari bergerak secara teratur karena kuasa Tuhan yang Maha Kuasa. Matahari merupakan sumber energi panas, cahaya utama di bumi. Panas matahari saat pagi hari dan sore terasa hangat. Namun pada saat siang hari panas matahari lebih panas daripada pagi hari dan sore hari. Apa kegunaan panas matahari? Nah, kegunaan panas matahari kita pelajari. Ini matahari memancarkan energi panas dan energi cahaya. Manusia, hewan, dan tumbuhan memerlukan energi panas dan cahaya matahari. Beberapa kegunaan energi matahari untuk manusia antara lain nih. Kalian amati kegunaan matahari panasnya menjemur pakaian. Nah, ini ibu-ibu sedang menjemur pakaian Kemudian bapak-bapak ini sedang membuat batu bata perlu panas matahari untuk menjemur agar batu bata ini yang dari awalnya tanah yang lembut dicetak sehingga harus kering supaya dibakar lebih cepat. Nah, sekarang ini ada bapak juga sedang menjemur padi Padi perlu kering dan mengeringkannya dengan sinar matahari. Kemudian ibu-ibu juga menjemur jagung Ada jagung, ada padi itu juga membutuhkan sinar matahari. Ini membuat garam juga membutuhkan sinar matahari. Nah, pembangkit listrik panel surya ini di atap rumah itu juga membutuhkan panas matahari. Nah, panas matahari yang berlebihan bisa membahayakan juga tubuh membahayakan kalau berlebihan Salah satu akibat terlalu sering terkena panas matahari adalah berkeringat, kulit terbakar hitam, kanker kulit. Bila terlalu lama melihat matahari akan menyebabkan gangguan penglihatan dan lain-lain. Cara untuk melindungi diri dari teriknya matahari antara lain apa supaya nggak terlalu panas, yaitu dengan menggunakan baju tertutup, menggunakan topi caping, memakai kacamata, dan memakai krim pelindung sinar matahari. Itu anak-anak kita telah mempelajari bersama gejala-gejala alam dan peristiwa. Bagaimana energi tadi sumber energi dan contoh-contoh perubahan energi dan alat-alat yang digunakan serta mengeluarkan energi apa. Kemudian matahari juga menjadi sumber energi dan untuk apa dan bagaimana cara memelihara, bagaimana cara menggunakannya, dan bagaimana cara menghindari atau menjaga supaya tidak terkena bahaya panas matahari. Baik anak-anak, semoga ini materi ini bisa kalian pahami dan bermanfaat. Dan kalian menjadi para siswa yang sukses menjadi ahli di bidang IPA dan kalian tetap semangat di dalam belajar. Masih banyak hal-hal gejala-gejala alam yang perlu kalian
dalami nanti di tingkat kelas berikutnya. Baik, semoga ini bermanfaat ya, dan kalian semangat di dalam belajar. Untuk itu Bapak sampaikan ya, kalian ikuti terus ya channel Praitno Berbagi, akan membahas mengenai banyak ya materi-materi, bukan IPA saja, ada matematika, bahasa Indonesia, IPS ya. Kalian bisa belajar. Silakan dukung kalian channel Praitno Berbagi ini dengan cara subscribe, like, komen maupun share ke teman-temannya ya. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi itu tanda lonceng agar kalian mendapatkan video-video terbaru dari channel Praitno Berbagi. Untuk itu mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya, atas partisipasi kalian menonton, sehingga kalian menjadi sukses ya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.